Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @payunghitam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mendiang Kakakku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pengalaman dari cerita ini bukan untuk dicontoh, melainkan untuk pelajaran kita semua. Aku yakin pendengar sudah bisa menilai baik buruk cerita-cerita yang sudah aku share. Pengalaman ini serupa tapi tidak sama dengan kejadian yang pernah saya share sebelumnya dengan judul Dayani. Karena itu, narasumber langsung teringat tentang kejadian di keluarganya. Panggil saja namaku Puan. Aku anak bungsu dari 6 bersaudara, terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Pengalaman pilu keluargaku baru saja selesai di November 2019 lalu. Betul-betul pengalaman tidak terlupakan, yang sebetulnya kalau aku bahas lagi perasaanku jadi sangat campur aduk. Sedih, takut, dan marah juga. Kejadian ini dialami oleh kakakku yang keempat. Kejadiannya bermula saat ia ingin menikah di tahun 2013 dengan seorang wanita yang profesinya adalah pedagang. Bisa dibilang calon istrinya saat itu adalah keluarga yang lebih mampu daripada keluarga kami. Awalnya kami sempat ragu, terutama orang tua kami dan kakakku yang kedua. Karena takutnya di awal perjalanan lancar-lancar saja, karena belum kelihatan masalah ekonomi dan beberapa tuntutan. Keraguan setelah menyelimuti keluarga kami soal pernikahan kakakku yang keempat ini. Sampai pernah ayahku dan suamiku pergi menemui guru spiritual ayahku, yang biasa disebut dengan ahli torikot di sini. Yang kebetulan setelah ditelusuri, ternyata ahli torikot tersebut satu desa dengan calon istri kakakku dan kenal dengan keluarganya. Tujuan ayah dan suamiku pergi ke ahli torikot membuahkan hasil yang buat kita semakin suudzon atau berprasangka buruk karena respon awalnya, kenapa harus dengan keluarga ini sih? Tapi kami akhirnya nggak mau berlarut suudzon. Kemudian esoknya menyepakati pertemuan keluarga dari dua belah pihak. Sebetulnya ayah dan suamiku bingung kenapa ahli torikot bilang begitu. Sudah bertanya tapi jawabannya tidak begitu jelas, tidak gamblang terang-terangan mengapa. Akhirnya sampai pulang pun ayah dan suamiku bingung, berusaha menerka-nerka kira-kira bermasalahkah keluarga tersebut. Akhirnya karena hari yang direncanakan pernikahan semakin dekat, tanpa berpikir panjang lagi, keluarga calon istri kakakku dan keluarga kami pun bertemu. Di sana ada beberapa perundingan yang harus disepakati kedua belah pihak. Jadi, setelah menentukan tanggal dan sudah sepakat mengenai jumlah mahar yang diinginkan pihak calon istri adalah 10 juta. Terkejut mendengarnya, karena kakakku nggak punya uang sebesar itu. Ternyata diam-diam kakakku punya kesepakatan dengan keluarga calon istrinya kalau ia dipinjami uang 10 juta oleh orang tua calon istri. Alasannya meminjamkan uang mahar karena agar tidak malu dengan besan-besan yang lain dan tetap menjaga nama baik kakakku, agar semuanya berjalan lancar dan tanpa rasa curiga sama sekali. Akhirnya rencana itu pun deal. Saat di hari acara semua berjalan lancar. Kakakku jadi menikah di tahun 2013 dengan lancar seperti biasa. Berjalannya pernikahan ini, kakakku tetap harus mencari nafkah untuk istrinya. Tapi pekerjaannya jauh dan tidak bisa selalu pulang. Akhirnya kakakku tinggal di kos dekat tempat kerjanya. Begitu juga istrinya yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Jadi mereka nggak serumah. Kakakku bekerja di salah satu tempat wisata, sedangkan istrinya berdagang dengan orang tuanya di rumah.
Karena keadaan yang membuat mereka selalu terpisah, akhirnya sang istri meminta kakakku untuk tinggal di rumah mertuanya agar selalu bisa berkumpul dengan istrinya. Di situ juga kakakku diminta keluar dari tempat kerjanya dan diminta kerja membantu mertuanya berdagang. Dengan janji dari mertua kakakku dan menggaji selayaknya karyawan, akhirnya setelah dipikir-pikir, kakakku menurut saja. Kehidupannya berjalan normal tanpa ada permasalahan. Bahkan tubuh kakakku dengan istrinya kelihatan subur. Lokasi tempat usaha mertuanya di belakang rumahnya persis dan gak jauh dari rumah mertuanya. Lokasinya ada di pasar tradisional yang biasa orang-orang di desa situ juga belanja di sana. Sampai tiba akhirnya sebuah masalah dimulai. Kakakku bekerja dengan anggota keluarga dari istrinya yang lain, termasuk dengan om dan istrinya, alias adik dari ibu mertuanya. Biasanya disebut dengan om. Memang dari awal om ini kayak gak suka dengan kakakku, karena setiap manggil kakakku selalu dengan sebutan he, bukan nama. Kesannya kurang ajar banget. Walaupun memang yang manggil itu umurnya jauh lebih tua, tapi tetap gak sopan. Lama-lama kakakku jengah dipanggil dengan sebutan he, yang akhirnya meledaklah di suatu hari dan timbul pertengkaran. Setelah kejadian inilah kakakku dan istrinya memilih untuk mengontrak rumah yang gak jauh dari rumah mertuanya, masih di satu desa yang sama dan di gang yang sama. Pilihan ini diputuskan kakakku karena ia merasa disudutkan sebagai menantu. Siapa yang betah kalau selalu begini, lebih baik keluar saja. Tapi tetap kakakku bekerja dengan mertuanya. Hari-hari kakakku dan istrinya lewati dengan berdagang setiap hari. Kegiatannya selalu bangun jam 3 pagi untuk berangkat ke pasar. Berangkat bareng dengan bapak mertuanya dengan mobil bak. Sekitar jam 11 siang, biasanya dagangan sudah mulai habis dan mereka pulang ke rumah. Setelah itu sholat zuhur dan istirahat untuk nantinya menjelang asar atau jam 3 sore, mereka menyiapkan dagangannya lagi untuk keesokan harinya. Begitu selalu kegiatannya. Hari demi hari usaha mereka terlihat berjaya. Syukurlah kalau begitu. Tetapi 3 tahun sudah kakakku dan istrinya menikah, belum juga dikaruniai momongan. Singkat cerita, pada tahun-tahun penantian momongan, kakakku merasakan ada benjolan di kepala bagian bawah telinga kakakku. Awalnya ia merasakan sakit saat dipegang, tapi belum terlalu besar benjolannya. Daripada menunda, akhirnya kakakku pergi ke rumah sakit untuk periksa. Di rumah sakit, kakakku tidak didiagnosa penyakit apapun. Semuanya normal-normal saja. Tidak terlihat gejala apapun juga. Anehnya, rasanya seperti tidak yakin kalau tidak ada apa-apa. Suatu saat kakakku dengan istrinya berkunjung ke rumah. Di sana kakakku berulang cerita kalau dia punya benjolan di bawah telinga, tetapi sudah berobat dan periksa tidak didiagnosa apapun. Dari cerita itu, kakak perempuanku yang nomor 5 menaruh curiga sepertinya itu penyakit kiriman. Biasanya seperti itu. Kalau kita punya sakit yang tidak dapat didiagnosa dengan medis, bisa dibilang itu ada hubungannya dengan hal gaib. Penyakit kakakku ini dirasakannya pada tahun 2015, yang mana seharusnya dunia medis sudah canggih, tapi ini nggak terdeteksi apapun. Akhirnya kakak perempuanku yang kelima menyarankan untuk pergi ke paranormal atau orang pintar untuk pengobatan. Tetapi setelah dipikir-pikir oleh keluarga, itu termasuk musyrik atau menyekutukan Tuhan. Jalan satu-satunya yang dipilih adalah pengobatan alternatif, semacam pijat saraf dan minum obat-obatan herbal. Tidak kunjung membaik, justru kakakku malah semakin parah penyakitnya. Ia semakin sering mengeluhkan rasa sakit. Ujung-ujungnya tetap kita bawa ke rumah sakit, dan kakakku mendapat rujukan ke rumah sakit umum di daerahku yang cukup besar. Setelah pemeriksaan di rumah sakit besar itu, kami sekeluarga kaget melihat hasil lab yang ternyata kakakku mengidap kanker stadium 3. Ya, benjolan itu ternyata kanker. Dokter
Dokter menyarankan untuk kemoterapi, semacam diradiasi beberapa puluh kali agar kankernya hilang. Kakakku sudah terlihat lemah dan gak mampu berbuat apa-apa lagi. Lama-kelamaan ia gak bisa bantu istrinya berjualan, apalagi bekerja di tempat lain. Dan akhirnya memutuskan meninggalkan kontrakan, lalu tinggal di rumah mertuanya lagi. Harapannya supaya istrinya gak perlu jauh-jauh mengurus suaminya dan juga berjualan di tokonya, dan supaya kakakku juga gak lepas kontrol karena kondisinya betul-betul lemah. Hari-hari dijalani sampai akhirnya suatu hari adik ipar kakakku menginfokan kalau dia punya kenalan ahli ruqyah dan menyarankan kakakku untuk diruqyah saja. Kakakku dan istrinya menyetujui, lalu menetapkan kapan akan diruqyah. Sudah sangat buntu memikirkan jalan apa lagi yang harus kita ambil untuk mengobati kakakku. Pada ruqyah pertama, kakakku hanya ditemani istrinya. Di sana kakakku kerasukan hewan buas yang entah apa, meraung dan menggaruk-garuk tanah saat didoakan. Terlihat aneh karena tenaganya menjadi sangat kuat, padahal sehari-harinya ia nggak berdaya. Ruqyah memang tidak cukup satu kali. Ada banyak jin yang harus dikeluarkan dari tubuh kakakku. Untuk ruqyah yang kedua, kakakku dan istrinya memutuskan untuk ditemani saksi, yaitu aku, ibuku dan kakak perempuanku yang nomor 5. Di ruqyah kedua ini dilaksanakan di rumah mertua kakakku dengan banyak saksi. Saat di ruqyah, terkejutnya kami mendengar penjelasan jin yang ada di tubuh kakakku. Jinnya sudah menempati tubuh kakakku bertahun-tahun dan sudah sangat nyaman. Di sana juga jinnya menjelaskan bahwa di balik ini semua ada yang memberi makan, berupa bunga 7 rupa dan sesajen lainnya. Geram mendengarnya dan betul ternyata dugaan kita sama ini. "Siapa yang memberi kamu makan?" tanya ahli ruqyah tersebut. "Orang yang sekarang ada di belakang," ucap jin itu melalui tubuh kakakku. Setelah dipikir-pikir, yang di belakang adalah tempat usaha mertuanya. Yang di sana sedang bekerja ada Om. Tanpa pikir panjang, ahli ruqyah tersebut memanggil Om untuk ditanya penjelasannya. Tetap saja ia nggak mengaku apapun. Kecurigaan kuat untuk Om karena pernah bertengkar hebat dengan kakakku. Saat proses ruqyah sudah mau selesai, perlahan tubuh kakakku melemas. Terlihat kembali normal dengan tenaganya yang biasa. Setidaknya ada hasil dan jawaban untuk penyakit kakakku sampai di sini. Tetapi harapan untuk sembuh masih jauh. Orang tuaku akhirnya memutuskan untuk membawa kakakku ke rumah karena ibu merasa ingin sekali merawatnya. Ibu rasanya yakin kalau dia yang merawat, pasti ibu tahu titik lemah dan kuat anaknya sendiri. Tapi awalnya istri kakakku merasa keberatan karena akan berjauhan lagi dengan suaminya. Dibujuklah dan dirundingkan. Akhirnya istrinya menerima juga. Pada hari itu juga kami packing dan membereskan semua barang-barang kakakku untuk dibawa pulang ke rumah orang tuaku. Sesampainya di rumah, kami merebahkan kakakku dan berkumpul keluarga sambil merenung di dekat kakakku. Melihat sekujur tubuh kakakku yang kelihatan bukan kakakku lagi. Fisiknya berubah drastis, badannya betul-betul tinggal tulang. Matanya terbelalak, melotot sebelah seperti ingin keluar. Seperti tengkorak hidup, tetapi mulutnya miring tertarik sebelah. Kami betul-betul sedih melihat keadaannya. Lalu terbesit mengingat masa lalu kakakku saat dulu masih kecil. Ia pernah mengigau karena demam tinggi dan mengeluh ada banyak rambut di mulutnya. Kami mengaitkan hal itu dengan kejadian ini. Apa itu pertanda buruk untuk masa depannya? Tapi entahlah. Kami masih bersikukuh kalau kakak bisa sembuh dan masih jadi tanda tanya besar kenapa kakakku bisa seperti ini. Akhirnya kita pergi ke orang pintar. Tapi sebelumnya kami meminta tolong pada Pak Le, kakak laki-laki dari ibuku, untuk menyembuhkan kakakku. Mulanya Pak Le datang menenangkan kakakku yang langsung kepanasan dari awal Pak Le ku datang. Kemudian memencet ibu jari tangan kakakku. Kemudian Pak Le bilang, "Lebih baik ini kita bawa ke guru spiritual saya. Saya yakin beliau bisa," kata Pak Le ku menyarankan.
Kami sekeluarga setuju dan langsung dibawa ke sana esok harinya. Guru spiritual tersebut awalnya memijat kepala kakakku dan menyarankan pada kami keluarganya agar mengikatkan sebuah tali ke kepala saat kakakku merasa sakit. Ia juga meminta tanah di sekitar rumah mertua beserta foto rumah dari mertua kakakku karena kecurigaan kuat menuju pada keluarga mertua kakakku. Singkat cerita, kami menyanggupi permintaan dari ahli spiritual tersebut. Setelah pulang beberapa hari kemudian, kakakku merasakan sakit yang teramat sangat. Ia meminta kami untuk segera pergi ke guru spiritual itu lagi, sekalian memberi beberapa permintaan yang ia sebutkan, tanah dan foto. Sampai di lokasi, kami berikan semua permintaannya. Ahli spiritual tersebut menerawang dan menggelengkan kepala sambil bilang, "Ini aura rumahnya gelap sekali, dikelilingi banyak raja-raja," kata sang ahli spiritual. "Aku butuh keputusan keluarga kalian. Jin yang dilawan sangatlah kuat. Kalian harus menyiapkan apa-apa saja yang saya minta. Kalau kalian gak sanggup, keluarga kalian yang menanggung akibatnya," jelas kembali ahli spiritual itu. Kami tidak langsung mengiyakan permintaan sang ahli spiritual, tapi kami minta untuk didiskusikan kembali kepada keluarga. Memilih keputusan ini seolah sangat berat karena menyangkut akibat yang akan kami tanggung sangat berbahaya. "Ini sama saja perjanjian dengan setan kan, Mbak, kalau dipikir-pikir?" tanya aku pada kakak perempuanku yang kelima. "Iya, aneh. Kenapa kalau kita nggak mampu menembus, kita yang diserang? Jadi kita yang menanggung akibatnya," keluh kakak kelimaku. Diskusi ini juga kami rundingkan dengan keluarga yang ternyata punya kekhawatiran yang sama. "Ya udah, kita bilang saja kalau kita nggak sanggup. Itu sama saja kita punya perjanjian dan bersekutu dengan setan, musyrik," kata kakakku, dan keluarga pun menyetujui sambil ditelepon ahli spiritual tersebut. Dan ahli spiritual itu akhirnya menyudahi juga pengobatan kakakku dengannya. Saat selesai mengobati kakakku, kakak perempuan kelimaku bilang, waktu ia mengambil tanah dari sekitar rumah mertua kakak keempatku, ia mengikuti langkah istrinya, yang akhirnya kakak kelimaku kaget melihat ada banyak bunga segar yang ditebar dan ada sesuatu tertutup kayu di sekitar bunga-bunga itu. Akhirnya kondisi kakakku cepat sekali melemah dan melemah. Bermacam-macam pengobatan sudah kami coba untuk menyembuhkan kakakku. Semuanya seperti sudah terlambat. Tepat di bulan November 2019, kakak keempatku kembali kepada Sang Pencipta. Disaksikan oleh kami sekeluarga dengan kondisi memprihatinkan. Ya, tubuh dan wajahnya seperti bukan diri kakakku lagi. Dari kejadian ini pun kami tidak mendapat jawaban apakah kakakku dijadikan tumbal untuk penglaris usaha istrinya, atau ini ulah om yang sempat cekcok dengan kakakku. Kami nggak tahu pasti. Sejenak kita teringat waktu kakakku diruqyah dan si jin berkata kalau dia diberi makan bunga tiap hari. Dari sinilah kami menaruh curiga tidak hanya pada si om, tapi pada seluruh keluarga mertua kakakku, termasuk istrinya.